Sejumlah pembenahan besar-besaran program makan bergizi gratis segera dilakukan Badan Gizi Nasional untuk melakukan efisiensi anggaran hingga penajaman sasaran penerima manfaat. Langkah ini dilakukan agar intervensi gizi pemerintah tetap efektif dan lebih tepat sasaran. Lantas apakah refocusing program ini disambut positif oleh pasar? Nah, untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Fikri C. Permana, Head of Research KB Fulbury Sekuritas. Selamat pagi Mas Fikri. Pagi Mas Yuda, apa kabar Ya, Mas? kabar baik Mas. Ini kita juga akan bicara mengenai bagaimana sebenarnya refocusing ini berdampak terhadap market. Kalau kita lihat pada perdagangan Senin kemarin ya Pak, IHSG ditutup rebound 4,12% di 6.254. Apakah sinyal ini menunjukkan adanya sebuah respon positif market melihat kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar dengan melakukan refocusing terhadap MBG sendiri? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau kami sih melihat ini merupakan hal yang cukup positif ya Mas Yuda ya. Dengan pemotongan anggaran EBG sekitar 20%, tentunya ini akan mendorong ada refocusing anggaran, adanya pemindahan anggaran ke sektor-sektor yang mungkin lebih dibutuhkan pada saat ini. Dan di saat yang sama kita juga melihat ada beberapa hal lain yang juga mendorong IHSG lebih positif ya. Seperti perang Iran dan US yang sudah berakhir, turunnya harga minyak dunia, kurangnya resiko inflasi ke depan, dan tentunya ini mendorong respon dari market secara global. Di dalam negeri, MBG merupakan hal yang kami lihat hal yang juga cukup positif pada saat ada refocusing ini. Di samping itu juga kepercayaan terhadap pemerintah juga perlu diperhatikan juga ke depan, karena di saat yang sama ke depan, walaupun mungkin dalam 3 hari terakhir kita lihat ada IHSG yang kembali positif, tapi ada beberapa catatan terkait dengan FTSE Russell yang akan melakukan rebalancing terhadap indeks mereka, dan juga MSCI yang besok mungkin akan mengumumkan status Indonesia, Mas Yuda. Mhm. Dengan adanya kemungkinan sentimen dari sejumlah lembaga rating dan juga tadi ya FTSE dan juga MSCI akan rebalancing lagi. Tapi yang menarik adalah ketika pemerintah di sini BGN akan menghilangkan manfaat terhadap anak-anak SMA. Kurang lebih 8 juta penerima manfaat MBG ini akan hilang sehingga dananya bisa dialokasikan untuk pos-pos anggaran lain. Apakah ini juga merupakan langkah taktis secara finansial dan fiskal Indonesia dan ini direspon baik tidak oleh market, Mas? Ya, tentu Mas Yuda. Kita lihat sekarang dengan refocusing anggaran dengan pemotongan 67 triliun, kami harap tentunya ini juga akan bisa mendorong sisi efektivitas dari belanja fiskal kita. Hmm. Memang MBG selama ini jadi catatan utama. Saya pikir tidak hanya dari investor domestik, tapi juga investor asing, termasuk juga lembaga rating dunia. Sehingga pada saat ada pemotongan MBG, tentunya ada eh, terlihatnya hal positif dari para investor, di mana investor menganggap bahwa nanti akan ada fiskal anggaran kita yang akan lebih efektif. Fiskal anggaran lebih efektif juga didorong karena ada beberapa catatan juga dari pemerintah. Ada beberapa kebijakan yang sebelumnya diinisiasi oleh pemerintah, seperti adanya royalti, adanya windfall tax, yang dua-duanya sudah dibatalkan, sehingga tentunya competitiveness Indonesia secara keseluruhan juga akan lebih baik. Di samping karena ada MBG yang juga akan lebih baik nantinya. Dengan pemotongan MBG ini tentunya anggaran sisi fiskal juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan itu yang tentunya diharapkan oleh market, Mas Yuda. Hmm. Yang menarik selama libur anak-anak sekolah ini pihak BGN akan menghentikan sementara dan melakukan evaluasi. Di sisi lain tadi Anda katakan ada sejumlah lembaga rating juga akan memberikan statement terkait dengan kondisi keuangan perekonomian Indonesia, kemudian positioning negara kita, terutama kalau kita melihat bagaimana MSCI dan juga FTSE sendiri ini berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Lalu apakah Anda melihat dua variabel dan dua sentimen ini di satu sisi bisa sangat bersinergi atau paling mana yang akan berperan dominan dalam perdagangan dalam pekan ini, Mas? Ya, kalau kita bicara MSCI dan FTSE, dua-duanya memang memberikan kekhawatiran terkait dengan pertama investability, terkait dengan bagaimana keterbukaan informasi di Indonesia. Saya Mhm. pikir ini sudah dijawab oleh bursa. Yang kedua, Ya. kekhawatiran mereka terhadap fiskal dan juga sudah dijawab dengan pemotongan anggaran MBG. Mhm. Sehingga saya harap hal ini akan mendorong FTSE ataupun MSCI nanti akan menyesuaikan Indonesia atau tidak mendowngrade Indonesia.
kekhawatiran selama ini kan mungkin akan di-downgrade Indonesia dari emerging market ke frontier market. Tentunya kalau ada downgrade tersebut, ada kekhawatiran capital outflow. Tapi dengan kondisi ini, kami juga berharap tidak ada penurunan rating Indonesia, tidak ada capital outflow, dan mungkin tekanan terhadap IHSG juga akan lebih turun atau bahkan akan lebih positif. Karena kita masih dipertahankan di level yang emerging market. Dengan kemungkinan semua kabar baik ini bisa diterima oleh market Indonesia, tadi respon pemerintah terkait refocusing dan juga mereka melakukan review kinerja MBG dan BGN, kemudian juga dari lembaga rating dan juga bagaimana kita melihat kondisi geopolitik global sudah mulai membaik dengan rencana perdamaian Iran dan Amerika Serikat yang akan ditekan pada minggu ini. Lalu bagaimana Anda melihat kinerja BGN sendiri, Mas? Karena ini memang kalau kita melihat tidak hanya nanti menghemat, tapi bagaimana akutabilitas, efisiensi penerima manfaat ini sesuai dengan peruntukannya. Apakah ini juga market melihat ini menjadi salah satu sentimen terhadap perdagangan bursa beberapa waktu nanti ke depannya? Iya, tentu Mas Yuda. Kami melihat juga selain dari refocusing anggaran yang lebih dilihat oleh market adalah kepercayaan. Dalam 1 bulan terakhir mungkin kita lihat kepercayaan terhadap BGN ataupun pemerintah sudah mencapai level titik terendah ya. Yeah. Jadi pada saat ada refocusing, ada beberapa orang di BGN juga sudah mulai dilakukan intervensi hukum misalnya. Saya pikir ini akan memulihkan kepercayaan. Dan kepercayaan ini yang akan mendorong adanya optimisme di pasar. Saya pikir mungkin ini akan lebih bermakna nantinya bagi pasar pada saat ini. Dan kami lihat dengan adanya refocusing dan juga adanya penyesuaian hukum ya dalam tanda kutip bagi BGN, tentunya ini mendorong market kita akan lebih confidence lagi. Nah, pada saat confidence level lebih baik ya kita lihat dalam 2 dan 3 hari terakhir ditambah juga dengan beberapa sentimen global yang juga positif, tentunya IHSG akan baik. Di saat yang sama ya ada kekhawatiran capital outflow ataupun mungkin rupiah yang mengalami tekanan, kami harap juga akan berkurang. Dan kita juga lihat secara bersama-sama DPR, bursa, dan juga para investor dalam negeri juga sudah dikumpulkan. Beberapa juga sudah menyatakan akan melakukan buyback dari emiten-emiten besar kita. Tentunya ini juga akan menambah optimisme di pasar. Dan kami harap juga akan ada rally yang lebih baik bagi pasar nantinya ke depan. Kalau untuk mata uang Garuda ini saya bacakan sedikit pada penutupan Senin kemarin. Rupiah menguat sebesar 0,85% di 17.708 per dolar Amerika Serikat. Lalu Anda melihat sebenarnya rupiah menguat ini karena memang tadi ya kepercayaan internasional sudah kembali dengan beberapa kebijakan pemerintah yang sepertinya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan market, ataukah memang secara global kondisi sudah kondusif mengingat tadi seperti kita bahas bagaimana rencana perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat menjadi salah satu katalis positif, Mas, ataukah ada variabel lain? Saya pikir dua-duanya Mas Yuda ya, ada kondisi global yang juga positif, seiring dengan resiko global yang menurun, resiko geopolitik maksudnya terhadap perang, terhadap penurunan inflasi, terhadap ekspektasi kenaikan Fed rate yang mungkin tertunda, dan ini tentunya menurunkan resiko investasi secara global, dan ini yang mendorong adanya sedikit risk on secara global. Makanya ada aliran dana dari negara-negara maju ke negara berkembang. Dan kita juga lihat hari Senin kan kita sudah mulai kembali adanya capital inflow di IHSG 287 miliar. Setelah 2 pekan terakhir kita mengalami outflow setiap waktu, setiap hari. Nah tentunya ini akan menjadi momentum positif. Di samping itu juga dengan beberapa kebijakan di dalam negeri yang mungkin dilihat oleh market agak memberatkan sisi investasi kita, khususnya sektor real. Mungkin ini juga mendorong adanya permintaan terhadap beberapa emiten tersebut. Dan ini juga kita lihat dalam 3 hari terakhir mendorong beberapa emiten tersebut mengalami peningkatan nilai. Dan tentunya ini juga berdampak pada IHSG yang juga positif. Di samping itu secara keseluruhan dengan kondisi fiskal kita yang diharapkan akan lebih membaik dengan potongan atau refocusing anggaran di MBG, tentunya ini juga menjadi dorongan positif lainnya secara keseluruhan bagi Indonesia, atau menurunkan risiko Indonesia secara sovereign, secara keseluruhan. Kita juga lihat ada dorongan terhadap global bond kita atau Danantara bond kita yang juga oversubscribe 3 kali, sehingga saya pikir dampaknya tidak hanya di IHSG, tidak hanya di rupiah, tapi kita juga lihat di pasar sun kita di hari Senin itu mengalami penurunan cukup lumayan untuk yield-nya. Bahkan kita lihat yield sun
antara 1 sampai 10 tahun itu penurunannya antara 15 sampai 20 basis point. Penurunan ini tentunya akan menurunkan resiko Indonesia secara keseluruhan dan menurunkan biaya dana di dalam negeri. Pada saat biaya dana di dalam negeri tentunya juga ada harapan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih baik. Pertumbuhan ekonomi lebih baik tentunya juga diharapkan berdampak pada penerimaan dari emiten-emiten kita yang juga lebih baik. Dan ini yang diharapkan akan mendorong harga saham kita bisa bounce back dan secara keseluruhan IHSG-nya akan kembali positif, Mas Yuda. Momen seperti ini sepertinya memang harus dimanfaatkan dengan tepat oleh para investor dan juga pelaku pasar, terutama pelaku retail ya Mas ya, karena memang momentumnya lagi bagus banget minggu ini. Semua faktor eksternal, geopolitik dan juga internal sepertinya semua kondusif. Nah, seperti apa Anda menyarankan untuk tetap bisa bermain tepat dalam menentukan keputusan ketika market dalam kondisi yang sangat kondusif dan sedang lumayan cukup menarik untuk lakukan investasi di Indonesia ataupun untuk membeli saham-saham yang sempat buy out weakness ataupun volatile ketika minggu-minggu lalu, Mas? Kalau secara keseluruhan kami dari KB Volburi masih menyarankan strategi barbell strategi, kami bilang Mas Yuda. Dalam artian kita masih melihat bahwa emiten-emiten yang secara fundamental yang punya market cap besar itu masih memiliki nilai yang sangat menarik atau under value. Kalau kita lihat dari historical mereka, banyak dari saham-saham kita yang memiliki harga yang sangat rendah ya. Atau kita biasanya di market melihat menggunakan PE value. Dan kita lihat sekarang Indonesia termasuk negara dengan PE value, forward value terendah di dunia pada saat ini. Jadi saya pikir tidak ada salahnya untuk memanfaatkan masuk ke emiten-emiten yang memiliki market cap besar. Di saat yang sama kita juga lihat ada beberapa emiten-emiten yang kita bilang alpha stock yang memiliki historical untuk growth lebih baik nantinya ke depan. Dan dari beberapa emiten ini juga kami lihat akan sangat baik nanti momentum ke depan. Nah, dari beberapa dari barbell strategi tersebut, kami juga melihat bahwa ada beberapa sektor yang perlu didorong nantinya ke depan, atau kami lihat memiliki value yang cukup menarik pada saat ini, ada dari sektor perbankan, dari sektor telekomunikasi, dan juga menara. Itu adalah dari sisi defensive stock atau yang memiliki fundamental cukup baik. Di samping itu yang alpha stock kami lihat dari sektor pertanian, perkebunan, di samping juga sektor-sektor terkait metal mining dan juga sektor terkait dengan poultry. Jadi ya tidak ada salahnya untuk melihat 6 sektor tersebut pada saat ini, Mas Yuda. Ya, Mas Fikri, ini saya kembali lagi coba memberikan highlight terkait dengan rupiah. Meskipun sudah turun cukup signifikan 0,85% pada perdagangan Senin, tetapi ini cukup masih tinggi ya Mas. Apakah mungkin rupiah bisa kembali ke 16.000 dengan kondisi tadi ya, harga minyak sudah mulai terkoreksi kembali di bawah $100 per barrel, kemudian isu geopolitik sudah mulai melandai dan juga secara internal kebijakan-kebijakan yang dianggap cukup relevan dari demand market dan juga masyarakat terkait dengan refocusing, misalnya satu yang mungkin MBG, ini merupakan salah satu katalis positif. Apakah mungkin nih rupiah kembali ke kisaran 16.000 karena ini cukup memberatkan untuk para pelaku investasi dan juga pelaku usaha di tanah air, Mas? Kalau kami sih masih melihat bahwa masih ada ruang untuk rupiah terapresiasi ke level itu atau ke sekitar 16.500 sampai 17.000. Okay. Tapi mungkin waktunya memang butuh waktu yang mungkin 1 atau 2 bulan ke depan. Kenapa kami melihat seperti itu? Karena kami melihat secara fundamental yang menjadi acuan kami adalah effective exchange rate. Rupiah itu masih sangat kuat sebenarnya. Bahkan kalau kita bisa bilang kalau menggunakan real effective exchange rate, rupiah mungkin hanya di 14.000 sampai 15.000. Tapi kita juga harus lihat kondisi Indonesia seperti apa. Memang kita perlu adanya rupiah yang terdepresiasi dalam tanda kutip karena kita akan mendorong ekspor. Dan competitiveness kita akan lebih baik secara natural jika memang rupiahnya di bawah level real effective exchange rate-nya. Tapi di sisi lain yang perlu kita lihat adalah kita cukup memiliki dependensi terhadap outflow, terhadap capital flow di dalam negeri, baik oleh asing dan juga dari dalam negeri. Nah, hal yang juga perlu kita lihat adalah kita juga harus menarik minat asing dan juga minat investor dalam negeri terhadap aset-aset portofolio kita. Cara kita menarik minatnya adalah dengan fundamental yang baik dari tentu IHSG. Di sisi lain ada fixed income market yang juga harus kita dorong lebih baik.
fixed income marketnya dengan cara apa? Tentunya dengan cara memberikan imbal hasil yang lebih menarik tentunya. Dan kita juga lihat di money market sekarang imbal hasil kita juga cukup tinggi ya. Saya pikir ini akan menjadi hal yang menarik minat investor asing lebih baik, sehingga nantinya ke depan kami juga melihat akan ada ruang masuknya dana dari luar negeri ke Indonesia. Seiring juga kalau kita lihat ada perbedaan antara yield di Sun misalnya dengan US Treasury yang cukup lebar pada saat ini ada 350 basis point. Kami lihat nilai tersebut masih cukup menarik untuk jadi perhatian. Tapi di sisi lain yang harus kita jaga adalah ekspektasi kita terhadap inflasi seperti apa. Bagaimana kondisi ke depan seperti apa. Dan kepastian kebijakan dari pemerintah juga harus seperti apa. Itu yang juga perlu harus lihat nantinya Mas Yuda. Baik, Mas Fikri, menarik sekali perbincangannya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga momen kondisi yang lagi kondusif seperti ini bisa segera dimanfaatkan oleh pelaku pasar dan pemerintah. Karena memang kondisi yang kondusif bisa memberikan angin positif, tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada arus investasi di tanah air dan juga pertumbuhan ekonomi yang mungkin boleh jadi akan sedikit terkoreksi selama bulan Mei dan Juni ini ya Mas ya. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Yuda.